Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang di jalan channel Kopi Berit. Selamat bertemu kembali. Ayeuna teh aya bahaseun Mang Elan ya. Duaan we ayeuna teh nya. Jadi kieu ya. Jadi gini ya, Pelan. Kan si host Kopi Berit teh sok fenomenal teh gini. Si Pak Ogi sembriwing lah eta mah pokona mah. Urang bongkar ayeuna kahirupanna kumaha. Terus teh cenah mah ngadangu ya pemirsa ieu mah ieu. Maneh nanti pernah kerja di salah sahiji kota besar lah. Cenahnya tapi dulu eta dulu mafia mafia. Salah sahiji mafia. dalam artian mafia teh kumaha pemake pengedar Pemakai lah, itu pemakai sih kerja berarti bukan pengedar atau bukan bandar ya, tapi tanda kutip manehna pemakai. Nah, kumaha ya cara ngageroana geura ya urang ngageroana meh beda jeung batu da si eta mah jiga ririwa euy. Jadi ngageroana kudu rada beda. Ya kita ieu aya nu kieu. Ponceng jiga tukang es teh gini kan. Sok hadir kelas ngageran pampirnya katakan aku udah diberi tempelan duit 100.000 karek datang kurang parukuyana kurang datang tapi dah pas bija masih gak domba ya. aduh bagi ini sirup nanti pemirsa kurang rek dieureunkeun wae jadi host itu kumaha nyaho prung we sebenarnya teh aya episode ieu teh sebenarnya nya ieu teh nu kudu dibedakeun mah ieu teh terakhir euy sebenarnya teh kan cross kopi berit teh orang jadi dipecat nanti secara naonnya halus teh gini kan pok eta mah cara gitu lamun eueuh si ieu mah rame euy bener teh mah ya pasti jadi berarti aya kurang masih simpel saya mah simpel guys sebenarnya jadi ikut nimbrung atau supportive Kopi Berit jadi host teh perlu kopi rokok gratis biasa aduh rokok semakin mahal mau hirup channel lo sih bener aslinya jadi kieu nya geus langsung lah lila udah bakal itu ka dieu dicari kumaha sih sebenarnya gitu jadi urang teh penasaran ya kok nya naon teh kehidupan Pak Ogi teh kumaha sih kehidupan teh lika-likunya luka-liku kehidupan seorang satgas kebersihan tukang untah loba gaya baheulana kumaha gitu tah jadi nyuk curug galur tah jadi baheula teh pernah bare proses nu sangat luar biasa bisa ya proses luar biasa si Pak Ogi teh da kabeladian si Pak Ogi disingkap potongna tah itu kurang ayeuna rek dibahas hiji-hiji tim mimiti carita manehna leutik mun sabisa mah barang mimiti borojo nya tah eta tim mimiti borojo jadi kudu nyaho kudu apa bener apa teh baheula di mana henteu tah geuning apa eta bagi yang paham itu mah bagi yang paham guyonnya jadi kurang bahas ayeuna bagian pertama nanya pertanyaan lu simpel lah Pak Ogi jadi baheula teh masalah kecil Pak Ogi teh ka Mang Elan oge dibahas kumaha tapi ada cerita masa borojol mah ya masa borojol diceritakeun ke orang tua ceritakeun ke orang tua jadi nah meureun eta maneh teh naon sok kumaha gimana dasar meureun kudu komedi nya hirup teh pas borojol kan orang lain mah pas lahiran teh kepala dulu saya mah kaki bahasa Sunda mah naon kaki saya mah libat awak kan turujun naon bahasana tarujun tah pemirsa tah cenah aya mitos oge ngabahas tarujun teh nya Pak Ogi pernah ngadangu teh kuat disantet wow bener wah eta mitos eta bener
nya jadi eta orang tua dulu tapi bising penasaran gitu ya. Oke santet. Gelo. Ulah Eta mah jebakan Batman atuh. eta mah ngan Itu mah cuman jebakan cuman Batman. mitosnya eta teh cenah tarujut teh kuat dalam segi hal-hal permajikan atau pergaiban. Jadi da ayeuna geus katata gitu tah ti mimiti lahir gitu nya ayeuna terjun ke dunia spiritual ayeuna nya. Tah lanjut kumaha? Lanjut kumaha? Dipotong tadi mah lanjut kumaha? Tarujun. Lahir tarujun terus bisa jalan teh umur 2 tahun. Gila nya. Gila mang. Jadi Tapi nyusu kene. Nya bener nya. Nete enggak lah nete masalah. hambalan nincak taraje. Dan artinya Gitu Terus kumaha? umur 2 tahun cepet proses kucina jalan kaki teh sok Kucimbun. ibun terus dijampe lah gitunya segala rupa non jampe natiknya Jampe harupa. Gede gelar rupa sekolah ka Bandung. ieu mah anger we geus tahun teh dijampe kitu teh Tapi rumpang teh ingeung we kesehatan atau cek dokter atau kumaha aman tapi atau aman sih eta mah memang komedi we hirupna kudu komedi. oh jadi emang saya garisan bahwa yang lahir kaki duluan gitu telat jalan atau gimana gitu. Tapi ya itu mah proses pribadi sih. Proses pribadi meureun kudu jadi cerita komedi bisa gitu nya. sedih oke bisa Sedih oge bisa dong. karakter mata karakter nanti lambat dari bangna oke hara rese set tuh tapi udah lamun kanu piduitan mah teu jalan euy tak kumaha terus ke bahasa Indonesia kan. ya bebas aja Bebas. orang kita jadi masalah daya mah Nah, terus karena posisi orang tua Umara kayaknya kerja di Jakarta gitu. merantau Umara kerja di berjuang di Jakarta terus Eke ditinggal di kampung gitunya bersama sanak saudara. Nah kebetulan waktu itu teh sering diasuh sama buyut ya buyut sering diasuh sama buyut kakek jadi karena posisi cucu pertama bukan buyut kakek atau nenek mungkin enggak buyut buyut. masih ada Oh, buyut masih. buyut pertama mereuna karena Cicit pertama cicit. Karena posisi cicit pertama kadang-kadang ku kakek di dia kadang-kadang si buyut juga yang orang itu kebetulan masih sebutlah aslinya Uyut tuh orang Rancakalong, orang Pasir Laja kalau tahu mah orang Pasir Laja. Uyut teh Masih ingat Pacong, masih ingat itu ada momen entah kenapa di umur 2 tahun tapi masih terekam rumah iya emang sih rumah panggung gitu ya. rumah ciri khas rumah Sunda lah. Panggung ada cempor karena yang punya listrik hanya beberapa rumah waktu itu. Nah momen bisa berjalan tuh di situ di sana ketika Uyut sedang moe pare. Nah, aku teh ikut-ikutan Pacong apa jalan. Nah aku tuh bisa jalan di Pasir Raja, bisa jalannya di Pasir Raja itu Pacong. skip atau masih ada lagi ceritanya atau sudah Masa kecil. masa kecilnya mungkin itu ya masa kecil Ogina menginjak dewasa gimana? nah yang kedua itu masa remaja masa sekolah remaja tah eta nu jadi pertanyaan jeung sok penasaran ya kalau misalkan saluhureun angkatan saluhureun acongnya zaman anak pang tah zaman eta teh kumaha sih kan hari non acong mah misalkan SMP teh gitu misalkan teh ke sekolah biasalah kaos generasi nu ayeuna gitu 80-an
sebenarnya hampir sama lah jeung main lato-lato tuh main lato-lato tuh nok lo nok cenah balang tapi kalaman kalaman tuh gara renteng teh geuningan geneuk ya. Sebenarnya sekarang bukan tidak bisa tapi menghargai anak kecil lah gitu. Sekarang bukan tidak bisa gitu menghargai anak kecil. Jadi lato-latona nu buat talian ente lato-lato geus anjing tok dibahas lah ditunggu dulu wacok. Lato-lato teh anu dikingan disimpan dengan dia anak teh foto awewe puter eta mah lain lato-lato naon teh. Aduh poho ngaranna Buli-buli. Buli-buli. Kan suka sepasang ya tinggal talian pura pelet wae teh lampana teh kira pemirsa terus ceritakeun nangis skip eta mah sing loba nu nurutan. Jadi sebenarnya mah saya teh mau bertanya ya Pak Acong balik bertanya heula. Caritakeun heula engke Nah, tapi sebelum bercerita teh saya teh pengen balik siapa bertanya. Kan biasa nama yang di podcast teh orang terkenal. Can milikna lah. Kitu we nah itu urang mah jujur emang. Orang mah jujur. Nah, sedangkan Eke Jadi lamun bercerita Jadi kieu aya di setiap orang yang itu orang terkenal unggulnya. Jadi bukan orang terkenal. Yang tidak terkenal itu punya cerita-cerita unik atau ibarat nama Lain dari yang lain. Nah, eta maksudnya jadi entong nganggap sebelah mata terhadap siapapun itu. Jadi gitu tujuan nama Pak Ogi. Da kayaknya aya waktuna ieu ditanya Ogi gitu. saya teh dah saya mah apa tuh sampah Pak Acong. Sungguh tuh. Iya, ada korek. Saya mah apa tuh sampah kata si Mang Batahon. Gimana Jadi gimana masa-masa remaja. Jadi Pak Acong mungkin bagus juga menggali seseorang walaupun seseorang itu tidak ada untuk nilai jual lebih dalam artian konotasinya segi media pansos tumpang mungkin, pansos mungkin Pak Acong bertanya seperti itu karena mendengar dari rekan-rekan tentang pengalaman saya waktu kecil sekitar karena kehidupan saya itu 60% komedi lah 40% sedih 40% wow jadi 40% wow itu tuh segala kealaman cuman dibuat komedi Itu teh masa sekarang atau masa muda? Sekarang mah lebih ke santuy. Sekarang mah lebih ke santuy jadi lebih ke menyikapi oh ini benang merah gitu kan. Oh ini benang merah berjalan tuh seperti begini. lebih ke jago menyimpulkan mungkin lebih ke tidak langsung berpendapat sesuatu, tidak langsung melakukan sesuatu, lebih ke filter. Kalau dulu sempat apa yang dirasakan egonya seperti itu ya nah, termasuk proses saya dulu tuh mungkin para penonton Kopi Berit ada yang sepengalaman atau senasib lah senasib di mana orang tua kita berjuang terus kita dititipkan gitu ya kita jauh dari orang tua antara kasih sayang walaupun sebenarnya sepenuhnya sama saja kasih sayang cuman karena lebih ke rasa yang ingin lebih itu dari orang tua tapi apa boleh daya karena proses itu memang proses perjuangan untuk kehidupan ya cuman di situ karena mungkin yang namanya dititipkan ada tanggung jawab lebih dari keluarga bahwa si anak ini harus entah seperti apa dididiknya harus menekankan karena sebutlah di keluarga saya nuradana ngereng teh si ieu gitu bengkok Jawa mungkin sadapuran awi mah sadapuran awi teh kita ada cengkabe urang ieu nu bengkokna tapi di paruntayan cek urang mah ya nu bengkok ieu mah nu bengkok mah bisa kuat awi bengkok ieu mah kusang kilo
Rapuh mah. Nah, Tapi manfaat kan bisa Bisa ngusep. Pelaminan kali ya. Jadi gitu. Ketika proses masa kecil, udah jadi curhat ya. Nah, tenan naon dah emang. Ketika proses curhat ceria ketika proses masa kecil karena suatu tuntutan, karena pendidikan yang luar biasa, kebetulan seorang kakek, orang pendidik lah, guru gitu ya, terus keluarga yang lain juga sama, PNS lah. ingin keluarga itu terbentuk sesuai alur gitu. Sedangkan secara psikologis Jiwa muda tuh berontak. dari masa kecil tuh karena bukan terbelenggu, karena setiap hari ada schedule nih, aturan yang harus dilakukan. tapi memang positif gitu ya, cuman karena sentuhannya mungkin masuk masuk caranya ya, cara masuk ke hatinya beda gitu ya, beda karena beda dengan kalau dengan orang tua langsung gimana kan gitu, pendekatannya mungkin paham. Jadi memang itu pacong saya gini juga jam 4 subuh, setengah 5 tuh sama kakek tuh udah harus di masjid dulu. Tapi sekarang di rumah saya lagi di rumah bobo ya, luar awas tempat lah setiap adan di masjid. Alhamdulillah waktu masa kecil ngalamin perebut adan, biasa lah gitu. Tapi karena selalu diajarkan sesuatu yang terukur gitu, maksud terukur tuh ini manusia tuh harus begini tapi tidak dikenalkan sama hal negatif dalam artian jadi pelajaran. Paham. Jadi harus edukasi lah, edukasi hal-hal negatif itu tidak diperkenalkan. Pokoknya hal yang kayak gitu tuh, misalkan ada sesuatu yang negatif tuh, itu teh salah aja tanpa ada pengertian. Ada pengertian. Nah, di situ terbesit pikiran, kenapa itu disalahkan, kenapa toh penjelasannya hanya salah saja, gitu ya, efek atau apa-apanya tidak tahu, hanya salah, dan kalau melakukan ini hukumannya, yang gitu ya. Kalau melakukan ini hukumannya. Orang tua dulu gitu sih, kebanyakan orang dulu gitu. Terus perlunya orang tua gitu edukasi lah, edukasi hal-hal kehidupan tentang sekitar, mau negatif mau positif, dari kecil. Karena yang saya rasakan tuh dari kecil itu ada pikiran penasaran. Iya, ingin mencoba. Nah, di suatu momen ada problematika keluarga yang membuat saya jenuh. Nah, akhirnya pelarian lah. Ya, paham. Pelarian gitu ya. Pelarian iseng coba-coba. Percobaan pertama. Nah, ini yang dimaksud yang tadi awal. Mulai titik awal Ogi terjangkit dengan hal-hal dunia pergaulan bebas lah. Ya, intinya lebih ke adik ya. Adik sempet. Itu ya dulu ya, tapi sekarang alhamdulillah udah clear, udah aman. Sekarang, nah ini ceritanya. Jadi dulu tuh karena terkekang suatu aturan, terus harus jadi ABCD, terus posisi orang tua jauh. Itu umur sekolah SMA ya? Dari mulai SMP mengenal dunia luar, akhirnya iseng coba-coba dari mulai yang berbentuk air gitu. Bagus penjelasan Anda ya. Bagus sekali penjelasan itu, luar biasa teman-teman. Yang berbentuk air,
yang padat juga kan gitu ya. Dan coba. Di situ mulailah ketergantungan bisa. Mulai Cuma addik ya. Sampai sekarang enggak? alhamdulillah Pak, Sudah alhamdulillah, aman. Bagus. alhamdulillah. Tapi kalau lagi hajatan mah kadang suka Pak. Kalau hajatan mah Oh Pak. itu mah jamak sama jamak. Kalau lagi hajatan mah kadang-kadang gitunya ada we gini aja. Aduh, ketika sebelum nanti. Jamak itu mah. Terus? Nah, pada masa proses SMA mulai nakal-nakalnya SMP hampir di DO karena jarang sekolah. Itu ya. Mulai dari efek orang tua ya. Efek ya segala Aspek aspek kehidupan. Terus pas SMA atau STM dua sekolah gitu ya, dua sekolah. Nah pas di ujung klimaksnya orang tua lah, karena posisi almarhum bapak tuh dia enggak keras kayak orang, cuman sepatah dua patah kata yang bikin nyentuh banget. Nah itu sebenarnya yang dirindukan teh itu gitu ya. Jadi membuat kita berpikir. Jadi bukan kerasnya lo ditempelin, bukan kerasnya lo dikasih hukuman, tapi lebih ke psikologis, sentuhan psikologis tadi. Masih terkenang almarhum bapak tuh berbicara, kalau bahasa Sundanya seperti ini. Waktu saya kelas 2 STM, sebelum meninggal, sebulan sebelum meninggal, si lain rek jadi naon Pak, yang penting mah bisa hidup gitu. Tawa gawe gitu ini mengpung dewek jag gini sok hayang naon tinu segi pendidikan atau tinu segi karir udah gen maneh ya mah bapak mah mau maksa jadi nanaon kan udah gen maneh berpikir lah. Udah lihat bapak resep otomotif gitunya, terus kebetulan STM na otomotif gitu. Sesuai. Pak kuliah weh jadi sarjana teknik gitu ya belajar saya. Atuh aing situ. Nah, jadi hanya beberapa kata mengubah psikologis orang, terus membentuk psikologis orang jadi benang merah itu. Tidak harus dengan kekerasan terhadap anak, betul itu, dan tidak memaksakan kehendak ya. Tidak memaksakan kehendak, jadi masuk dulu ke psikologis. Karena bahasa itu tuh begitu universal. Namun kalau kita lagi menceramahi anak gitu ya, menceramahi anak dengan masalah bidang A bidang B nggak cukup 2 jam kadang-kadang. Tapi ketika masuk ke psikologi si anak, terus langsung ke titik sentral hatinya, itu akan universal kebentuknya. Kebentuknya universal. Nah, di situ mulailah sekolah benar lah gitu ya, sekolah benar. Tapi memang harus jadi pelajaran, Sebulan kemudian lagi indah-indahnya dia komunikasi intens sama orang tua bapak almarhum, sempat bapak iseng bikin kolam ikan di pinggir rumah. Bikin taman hiasan dah kecil-kecilan ya, anak bandel. Tapi karena ucapan bapak itu begitu dulu tuh wah pacul sendiri di siang bolong ditelepon lah sama rekan kerja almarhum, telepon bahwa bapak kecelakaan kerja, lemas pacok. Jadi seolah-olah saya membuat lubang pinggir rumah. Oh iya, paham. Terus ada sugesti, wah
karena bapak belum sadar di telepon. Nah di situ antara berpikir kok Tuhan tidak adil, di mana di waktu mulai membenahi olah pikir, membenahi kehidupan zaman sekolah, justru momen itu langsung diputar 180 derajat. Luar biasa. Jadi bapak meninggal di Jakarta di salah satu perusahaan yang punyanya orang Sumedang. Ya, alhamdulillah sampai meninggalnya saya belum ketemu sama manajernya. Kenapa itu? Gak tahu Pak Cok. Nantilah itu dibahas ya, nantilah. Jangan. Itu dibahasnya nanti. Nah, ketika itu alhamdulillahnya saya sedikitnya udah kebentuk Pak Cok. Sedikit kan orang tua tuh sudah menanamkan loh sebelum meninggal tuh sedikitnya udah menanamkan. Tapi yang belum terbentuk itu psikologi secara menghadapinya seperti apa. Iya. Benang merahnya ada tapi saya bingung nih karena belum pengalaman, posisi masih sekolah. Saya ditinggalkan adik saya baru umur 3 tahun. Ketika sudah meninggal, berjalannya waktu, saya harus sekolah, saya harus ngurus adik di situ. Yang akhirnya bontang-banting kerja keluar kota kemana kesana kemari sambil frustasi lah padahal sempet, tapi amit-amit jangan ya, sempet ketika mentok pengen bunuh diri. Wah, soal. Karena Kuliah. kuliah masa muda keluar sekolah harus berpikir Jadi dewasa sebelum waktunya. berpikir imayar listrik kumaha gitunya, terus adi kudu kumaha kan ya. Di masa stuck itu sempet lah ya, keluarga besar ada perhatian, cuman perhatiannya belum nggak sepenuhnya karena mungkin Cuma kebutuhan karena kebutuhan mereka masing-masing juga gitu ya. Nah di situ sempet terjun lagi Pak Cong Ya dunia gelap. pergaulan. Nah itu di masa-masa puncak mungkin ya. Masa puncak waktu di Jakarta. Super parah ya. Jadi kita ini tuh nyari uang, nyari uang kan, kirim gitu ya ke orang tua. Jadi lihat orang masa-masa gitu ya. Tapi di situ kan sempet contoh lah orang lain mau punya pacar karena kita nggak pede punya apa tuh. Akhirnya pelariannya Ke kalau lagi mumet ya. dipertemukan sama teman-teman yang Ya sefrekuensinya. itu gitu kan ya. Tapi kan itu maksudnya itu yang membuat kehidupan Togi menjadi lebih luar biasa juga kan. Nah yang anehnya Pak Cem, makanya itu mungkin masa-masa titik tersulit mungkin ya. Makanya jangan menilai orang dari luarnya. Justru ketika ada di dunia itu ada satu perkataan kehidupan yang di luar ekspektasi saya. Karena perkataan itu tuh atau pendekatan seperti itu harusnya datangnya dari orang bukan dari orang psikolog, pembuka agama gitu ya. Justru datangnya tuh dari Nah, malah sempet saya ada orang seberang marah Jakarta, Sebatang Kara, bukan Sebatang Kara, ada keluarganya cuman masing-masing gitu ya. Dia bercerita kalau bahasanya mana tong kawas urang. Ayeuna saya lihat kamu mungkin kehidupanmu banyak permasalahan, banyak pikiran atau apa-apa. Boleh kamu masuk ke dunia ini tapi kamu jangan sampai terjun. Jangan sampai jadi cuma make doang.
kalau kamu sampai dengar-dengar terjun atau memperjualkan ini waktu itu tuh, kamu saya habisin. Jadi seolah-olah ketika terjun tuh justru saya tuh dilindungi ya, dilindungi Pak Cong, dilindungi, dikasih wejangan, luar biasa itu. terus pulang ke Sumedang sama ada kekeluargaan yang sampai saat ini saya tidak lupakan. Itu ingat, saya kan punya Vespa Pak Cong. Nah itu yang mau dipertanyakan. Nah, ini bajunya tuh apa ini tulisannya? Agudik. Nah, Agudik. klub, salah satu klub Vespa Sumedang ya. Nah, jadi dulu saya sempat tidur makan, ingat masa-masa itu ya, mulang tarima macan mulang tarima gitunya, Jadi doakeun lah sing lancar itu rezekina, mulang tarima ka klub gitunya, ka organisasi Vespa eta can bisa mulang tarima, terus ka ingat punya orang tua ada di salah satu anggota Vespa. Jadi setiap kesana wajib makan. Itu kekeluargaannya sangat luar biasa ya. Pokoknya kalau kesana mau sebentar mau lama itu pasti makan Pak. Harus ya. Harus makan. Terus rekan-rekan juga yang lainnya ngasih wejangan, sehingga jadi tuh membentuk pola pikir gimana caranya seburuk-buruknya kita harus bisa jadi orang manfaat. Kuat hari ini. Nah, digali lagi Pogi itu luar biasa curhatannya. Jadi pohon deui di aing rek nanya. Bepalo soda. Ya itu ya cerita dibalik si tukang runtah loba gaya. Ternyata luka-liku kehidupannya sangat luar biasa, jadikan pelajaran buat kita. Nah, balik lagi ke konsep kopi berit ya Pogi. Nah ini mau cerita sih kenapa sih Pogi ingin membentuk channel. Nah terlintas lah dengan kopi berit misalkan bersama Cong, Bang Elan gitu. Nah itu support dari Pogi itu sangat luar biasa ya. Jadi nggak bakal jalan lah, nggak bakal rame kopi berit tanpa Pogi. Nah itu Pogi itu tujuan sama-sama. Ya tujuan kopi berit itu kemana sih sebenarnya Pogi? Intinya channel ini tuh salah satu benang merah lah dari kehidupan masing-masing pribadi yang ada, selalu ada di frame ini gitu ya, benang merah Pak Cong. Jadi ketika channel ini ada terinspirasi terus mempunyai tujuan, perkataan pertama kan arahnya mau kemana, apakah finansial atau apa. Nah dari mulai channel ini terbentuk, bukannya saya munafik ya sama AdSense gitu, tapi lebih bagus ada AdSense gitu, lebih bagus ada AdSense, subrek gitu kan, ghost to jangan bantu untuk ke 1000. Tapi untuk relawan nikmati dulu aja proses. Nah itu maksudnya karena kita mempunyai satu tujuan bahwa di channel Kopi Berit ini ada satu langkah atau impian untuk kedepannya lebih ke realita kehidupan yang harus dijalani itu, lebih ke belajar kita bertata lah. Ya, betul itu. Tata diri ya, gitu ya kan. Tata salira, tata buana gitu. Maksudnya tuh kita tuh sambil belajar, bukan ampun para lunya, bukan mengajarkan, tapi sambil belajar. Nah, benar. Betul. Saya lupa satu pertanyaan Pak Ogi. Nah, awal mula Pak Ogi terjun ke dunia spiritual, Bukan terjun. ya itu gimana?
gak mau mungkinnya pelannya pasti itu awal mula terjunnya Pak Ogi tertariknya terhadap dunia spiritual kan tidak semua orangnya tidak semua orang untuk tertarik dalam hal-hal yang di luar logika lah, di luar nalar. Bahasa terjun ke dunia spiritual otomatis konotasinya sudah bisa apa kamu? Enggak, ini mau untuk orang-orang yang menyikapinya gitu kan palingnya otomatis kan. Terjun ke hal spiritual berarti kan ada pengalaman dan sudah bisa apa. Nah, dunia spiritual bagi kehidupan saya tidak dicari. Jadi datang sendiri ya, jadi dari ada magnet. Jadi dari kecil tuh begini Pak Cong. Pertama saya lahir Tarujun. Jadi ayah kata orang spiritual ini gitu. Nah, yang kedua saya punya kakak meninggal. Saya punya adik meninggal. Waktu posisi itu saya nanggung bugang karena di posisinya kakak meninggal, ada meninggal, terus saya dipisahkan di Sumedang. Kenapa saya nggak sekolah dulu di Jakarta? Ada suatu proses, entah benar-benarnya, cuman kebetulan almarhum bapak saya modalnya satu, kalau hitungan Sunda ya, almarhum mamah saya juga satu, saya juga satu. Ada seorang orang tua dulu, kakek juga, ini harus dipisah satu. Macam cocok yang namanya. Kayak gimana? Cocok kedua di sini ayah. Nah akhirnya dipisahlah satu di Sumedang. Adik mau ikut ke sana ya? Adik yang sekarang? Adik yang sekarang mah belum ada. Gitu. Akhirnya dipisah. Nah si posisi dari kecil juga udah lingkungan terus pengertian tentang spiritual sedikitnya ada gitu ya, sedikit. Karena di proses itu saya tahu, dari kecil saya tahu santet. Biasa. Karena ada suatu proses roh alam ya, apakah cuman pembicaraan waktu saya kecil itu kiriman. Iya. Tanda kutip ya kiriman. Tanda kutip kiriman, sehingga terutama pas di antara keluarga saya meninggal. Ya, itu jangan dibahas. Ya, itu mah. Tapi saya ikhlas. Ya udah. Udah memang proses. Ya, betul. Jadi rada mencekam. Iya teh ngobrol ke spiritual mah. Ya, channel Kopi Berit mah mau jauh sih kieu tuh dah. Aurana bedanya. Aura asli. Nah gitu poginya, alhamdulillah. Masih ada yang mau diceritakan? Nah, masih mistis ya? Masih. Tadi kepotong aura masih negatif. Masih spiritual. Di proses itu datanglah adik saya Tahir. Yang sekarang. Yang sekarang udahnya hari Senin. Udahnya hari Senin. Alhamdulillah lah berjalan sehat. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Cuman di waktu memang bapak harus kecelakaan kerja di Jakarta, terus mama memang karena sakit. Ya udah beratan mungkin ya. Terus saya sama adik saya, cuman sewaktu saya mencari nafkah untuk keluarga, di proses itu tuh terarahkan Pak. Yang terakhirnya waktu di Jatinangor ada satu orang tua berbahasa anjing itu balik ke Sumedang. Saya nggak percaya. Itu berarti ada proses nih. Nah itu masih dulu tuh masih rahasia, masih
misteri lah. kenapa Masih kok disuruh pulang? Mengapa nih? Ada beberapa orang, 2 orang, terus kadang-kadang diri pribadi lagi ngelamun juga ada kadang-kadang. Sedangkan jiwa saya ingin membentuk ekonomi bagi keluarga, mudah-mudahan kedepannya lebih mapan lagi. Karena berkeyakinan bahwa geliat ekonomi di luar tuh bagus. Ya. Umara lah bahasanya umara. Merantau ya. Nah dicobalah merantau. Nah, ada bahasa orang tua tuh dulu tuh, jig gue rek ini mah kantong nyalah tuh namun katurung katutup. Bener Pak Acong. Kan saya kan dari mulai orang yang nggak percaya, yang bohong gitu saya. Tapi real loh. Usaha iyo usaha itu gawe iyo Hancur ya. Lebih sih 5 bulan atau 1 tahun. Nah terakhir di Jatinangor itu Ada lama ya. sudah lama di Jatinangor tanah nasang peta 2 minggu lagi mau kawin ayah surat di Polda Rame ya tangannya. dengan tuntutan menempati lahan tanpa izin. Aduh Pak 2 minggu di naik kawin ayeuna oh iya beureung kudu balik ka Sumedang gitu. Tapi beres kan sekarang mah. Beres aman. Pulanglah ke Sumedang. Jik, sudah ke Sumedang. Ya naon sih di Sumedang teh tuh? Bingung gitu Kayak gimana? Oh berenan karena mun bare paham bari basa mah kebo mulih pakandangan. Kita balik saya teh ka kandang. meureun Pak Acongnya. Dengan siga kebo ya. Proses pulang karena terbiasa di sama orang tua sama almarhum bapak kalau pulang ke Sumedang itu dibiasakan jarak dulu. Iya ke orang tua dulu. Jarak ke orang tua, ke kakek, ke sahabat gitu ya. Silaturahmi. Nah secara tidak langsung tuh permasalahan beres akhirnya oh ini memang orang dulu di Sumedang. Nah saya milik oge. Saya akhirnya kerja sewaktu-waktu dapat panggilan di dinas kesehatan salah Lingkungan hidup. lingkungan itu. Iya salah itu. Nah itu yang jadi Pasnya lingkungan hidup ya. yang jadi profesi sampai sekarang Pak Aco. Hostnya ya rada lemot. Ini emang ngobrol dah ya mah sebenarnya. Terkesima ikut cari tanah aslinya jadi loba. Jadi banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil ya khususnya diri pribadi gitu. Terhadap menyikapi masalah memangnya. Terus deh secara mendidik anak juga banyak lah dari cerita-cerita Pak Ogi alhamdulillah. Nah naon deui ya tanya Pak Ogi ya nu diobrolkeun teh sebenarnya mah loba. Ya cuman ya mungkin sekian lah cerita. Cuman hati-hati isi nggak santet. Lahnya orang mah nafsi mulia we maksudnya. Jadi macam ya beberapa pengalaman suka kasihannya. Ada beberapa orang datang ke rumah bukan ingin diobati cuman sharing. Wah, Nah itu cerita itu gimana tuh Pak Ogi? Luar biasa ya emang ceritanya mah aduh aing gak kesal. jadi pananyaan Asli jadi pananyaan. Aduh salah. Terus gua ada beberapa orang. Yang pertama temen gitunya lagi nonton TV. Emang bilatung kemungkinan di atas plafon. Ya plafon model lah. Misalkan contoh plafon internet weh. Internet. mau aya tuh di Ya, internet mah kecuali bilik lah. Bilik kemungkinan. Namun Eta marinyuh meureun. itu bisa. Ada yang ngaranna bilatung mah paling dina runtah nuntut dina nu buruk-buruk. Kan biasana kitu nya. Pas ningali kalukung ngalukung. Asa barang ada teh. Tilu kali entah 2 kali gitu nya ngagepluk kan keburu menghindar ya besoknya sakit. Eta keburu menghindar. Coba lamun anak gitu nya keburu menghindar sakit. Nah akhirnya si orang itu tuh bisa sebenarnya bisa cuman butuh lah curhat akhirnya ke rumah curhat gitu.
nggak orangnya support secara doa gitu, disupport lah gitu. Disupport di jampe-jampe. Tuh bisa Apa nih? Pengobatannya tadi tanya. obatan akhirnya disupport, disupport sehat lah, alhamdulillah sehat. Luar biasa, Baisa pilih Kantor bade. kadieu. Nah, pilih bade. Sok salah Komen, harti. komen. Salah harti. Alamatnya di Sukajadi. Komen sebenarnya pokoknya mah eta ya cepenan kayak WA bisnis. Terus gua mau lagi. Spiritual tuh harus kaya. Tapi tersedekah. Sedekah. Spiritual tuh harus kaya. Sedekah. Nah, jadi tadi di proses itu, oh si eta bener santet teh aja gitu, santet teh aja gitu. Ya di obatan secara spiritual mah teh orang mah support gitu ya. Ayo mulai oge. Cuman pas pulang dari rumah menelpon, "Man, si eta di rumah?" Bisa pemajikan orang kaisupan, Istri temennya dari temennya yang tadi ya. terus pemajikan orang kaisupan, Kerasukan. kerasukan. Gimana tuh? Montong ikut campur, jangan ikut campur. Bising jeung anjeuna Kak, Pak Ogi ya teteh. Itu juga nanti jadi bising jeung anja soak pacong ge soak Terus kumaha? Sikap didinya terus kumaha? gempur Pak, gempur tapi nah dikasih jangan di Jampe-jampe deui. ente maksudnya ulangnya sharing gitu ya, sharing yang orang tua dikasih wejangan guys dan niat urang mah hasilnya udah urang mah teu ngalakukeun untuk ngadoakeun insyaallah bener Jampe-jampe we. Tapi kayaknya lagi jam-jamnya Kapan beres ngadoakeun kan di jampe-jampe. sharing jeung sepuhna. identikna Terus aya deui da carita hiji deui. Asli eta mah anjing Bang Toak mah ngasih ini ngadengeuna percaya teu percaya tapi emang naon ya anjir itu malah iya ada hade gitu lah mun di Ya intina mah kieu beulah anu teu aman. Ka Bapak Ogi wae. cocok bohong kon biasa bohong ieu mah da tukang banding. terus gimana terus Ini secara kebetulan nah anu jadinya seorang poli lah bonan atlet bonan diobat saya tuh punya saudara bisa ngobatin gitu ya, bisa ngobatin. Nah, operating sih mungkin ya. Diobatin ku orang eta teh ku saudara saya teh. Teu ujug-ujug. Bahasa teu ujug-ujug. Nelpon. Mah, kurang rek nyelu ngobatan di rumah. Oh di kadieu Di dieu tinggal di dieu di wae. Ya, bener teh. Dua tah. Wah, Terus kumaha? nek naon atuh? Pangnyaksiankeun we ngumpul. Kan bingung Pak Jong. Nyaksian kumaha? Heuh kewe tadinya nonton. Nya candi dieu kan kurang teh nya sok adin candi. Akhirnya datang jeung pasien manehanana. Nah, terus jadi si saudara saya yakin bahwa dia kudu diobaran itu, tapi kenapa makai di rumah saja? Karena saya tidak bisa ukur nggak doa mah kuat bisa wah pokoknya mah dedenya mah cicing udah ulah ngerasa sakit kudu di dia terus kegarap lah diobat dengan prosesi ritual sendiri itu ya. ritual sendiri lah itu namanya jadi proses sendiri. Itu gimana? Karena si posisi anu tadinya mau profesi bonan poli eta teh atlet poli teh. Jadi si pinggang itu kayak nu dirangem. Jadi nggak bisa gini ya. Nggak bisa loncat ya. Gini.
Jadi loncat teh bungkuk gitu tuh. Enggak gitu. Ini aja. Udah jadi cangkeng. Modalnya dicangkeng kayak sakit pinggang. Nah akhirnya diproses, ditarik lah energinya. Pas ditarik energinya itu mah real live paconya serungkuy, bahasa Indonesianya serungkuy datang. Nah, Tiba-tiba keluar ya, tiba-tiba keluar, nggak tahu arahnya dari mana. ada laba-laba ya. Laba-laba warna putih real. Karena saya takut sama laba-laba, di pinggir ada sendal jepit, para di kaonangan saya babuk pak. Wah, udah nama saya gempur, mang paehan, padahal mulai buruk. Sudah itu di opi ya. Oh, bala-bala. Bala-bala. Akhirnya rada hampa. Nah terus pas di kaki macam, pas di kaki, cuma di depan saya itu di kaki diusap. Contoh di tangan, Nah ini tangan ini kaki ini kaki. ini jari, Nah. tangan tuh gini. Itu mah real ya, memang terang ya. Gini tangannya, set. Kirain mau narik energi gitu keluar lagi. Jadi di sini keluar langsung peng gitu ya, paku. Tapi bahasa karahatnya apa? Karat. Pembelit. Kaget. Aing dah. Kan ide di plastik mah mau karatan. Memang mana pokoknya plastik. Saya ngejok nanti sok rada liar kudu mikirnya lagi. Ya terus gua. Nah, si karatnya tuh sampai tengah-tengahnya tuh kayak yang mau patah kayak. Anjir, aing pas kesoatannya. Keluar. Jadi si pasien itu bercerita dia setiap kali jalan kayak yang injak sesuatu tapi dilihat celeb naon nggak ada. Jadi sakit ya. Nah, alhamdulillah prosesnya saudara saya diobati saudara saya prosesnya ringan sampai dia sampai nyimpen karena sambil jualan juga ya, sambil jualan Tanda terima kasih mungkinnya, jadi tanda terima kasih ke Pak Ogi. nyimpen barang bilangnya mau dijual tapi orangnya nggak Baju kesini ya, lagi. itu baju ya, berbentuk baju. Ada motor. Luar biasa teman-teman. Nah itu cerita itu juga kan saya baru tahu tadi ya, sebelum syuting itu diceritain dulu. Orang luar biasa itu belum tahu. Mang Elan juga pasti baru tahu ya Mang. Luar biasanya. Mungkin segitu aja cerita dari Pak Ogi ya, buat rekan-rekan atau teman-teman setia Kopi Berit, jangan lupa di share, di like, di komen ya. Terima kasih.